Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah masuk melalui pintu sempit. Kerajaan surga adalah impian semua orang beriman. Kita merindukan untuk mencapai kerajaan Allah secara sempurna. Dan kerinduan kita itu kita wujudkan dengan ketekunan dalam mengikuti Kristus. Kerajaan Allah merupakan kerajaan keselamatan yang Allah sediakan bagi setiap manusia. Keselamatan sesungguhnya adalah sebuah rahmat yang mengalir dari Tuhan. Namun keselamatan itu pun menuntut perjuangan dan pengorbanan dari diri kita. Untuk mencapai kerajaan Allah itu bukanlah hal yang mudah. Maka kita dituntut untuk mengalami proses yang panjang dan menuntut pengorbanan. Sebab tidak ada yang instan untuk mencapai kerajaan Allah secara sempurna. Kita tidak bisa menjadi orang yang santai dan malas-malasan dalam menggapai keselamatan itu. Injil hari ini menegaskan tentang jawaban Yesus terhadap sebuah pertanyaan. "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawaban yang Yesus berikan adalah lebih menekankan kepada kita tentang perjuangan. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu,
banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Berjuang berarti kita dituntut untuk selalu tekun dan setia dalam jalan pesiaran bersama dengan Kristus. Berjuang berarti kegigihan untuk melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih bagi sesama dan tetap setia memikul salib. Ada dua hal yang Tuhan Yesus gambarkan dalam perumpamaan hari ini. Adalah yang pertama, keselamatan digambarkan oleh Tuhan sebagai sebuah pintu yang sempit dan pada suatu ketika ditutup tuannya. Keselamatan membutuhkan usaha, kalau perlu berdesak-desakan sampai orang sulit masuk. Keselamatan tidak didapatkan dengan santai, menunda-nunda atau menunggu-nunggu. Contohnya, banyak orang Kristen yang menganggap dan merasa bahwa sudah cukup dipulihkan hanya datang ke gereja untuk dibaptis dan terima sakramen-sakramen lainnya. Ini sikap orang Kristen yang biasa saja dan tidak mau berusaha untuk dapat jatah keselamatan yang Tuhan Allah sediakan bagi setiap orang percaya. Bagi kita tidak cukup menjadi orang Kristen biasa saja, merasa aman dan merasa cukup. Setiap kita orang Kristen dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus berarti tinggal bersama Kristus, masuk ke rumah Kristus, hidup dalam Kristus, dan laksanakan amanah atau sabda Kristus. Hal kedua yang digambarkan oleh Tuhan Yesus mengenai keselamatan adalah tidak ada pilihan bagi siapapun yang datang terlambat, bahkan bagi orang yang merasa mengenal dan telah berbuat banyak pada Tuhan. Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Hal ini mau menunjukkan bahwa mereka sendiri sudah menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk dan tampaknya memilih menjadi penonton atau penggembira saja. Inilah yang biasa disebut sebagai para penggembira iman yang hanya senang mendengar dan berkumpul, mencari penghiburan rohani, lalu balik kepada kehidupannya sendiri. Apakah kita juga mau ikut seperti mereka itu? Ingatlah bahwa waktu hidup kita di dunia ini hanya terbatas. Maka selagi kita masih hidup di dunia ini, haruslah kita berusaha dan kerja keras agar kita bisa masuk ke dalam hidup Yesus dan tinggal bersamanya. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.